Halo pemirsa, salam sehat untuk kita semua. Jumpa lagi bersama saya Tiffany Jelika dalam program Teras Negeri. Program Teras Negeri ini bisa Anda saksikan di kanal YouTube Tempo.co serta saluran digital TV Tempo. Tamu saya hari ini adalah Gubernur Sulawesi Utara, Bapak Oli Dondo Kambe. Bapak Oli sudah hadir di sini. Halo, apa kabar, Pak? Apa kabar, Tiffany? Puji Tuhan, baik. Bapak gimana kabarnya? Sehat? Ya, sehat-sehat, Mbak. Terima kasih sudah hadir di program kami. Dan tentunya hari ini kita bakal ngobrol-ngobrol. Tapi sebelumnya nih Pak, saya akan memperkenalkan Bapak dulu. Bapak Gubernur Oli Dondo Kambe ini menjabat sebagai Gubernur Sulawesi Utara periode 2021 hingga 2024. Sebenarnya ini udah periode kedua dari Bapak ya. Dan di bawah pimpinan dari pria kelahiran Manado ini, Bapak Oli, sejumlah infrastruktur sedang berlangsung. Antara lain ada Tol Manado-Bitung, Bendungan Kuil Kawangkoan, hingga rumah susun bantuan Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat. Dan di sektor pariwisata ada juga satu destinasi wisata super prioritas yakni Likupang, Kabupaten Minahasa Utara. Dan di sana akan berdiri kawasan ekonomi khusus Likupang untuk mendorong pertumbuhan ekonomi daerah yang pada akhirnya berimbas pada peningkatan kesejahteraan masyarakat. Lalu seperti apa saja strategi lainnya dari Pak Oli dalam membangun daerahnya, lebih tepatnya Sulawesi Utara ini sendiri? Langsung aja kita berbincang dengan Pak Oli. Halo Pak Oli. Halo, apa Pak, kabar? boleh diceritain nggak sih Pak perubahan dari awal Bapak menjabat sebagai gubernur pada periode pertama dengan sekarang, perubahannya itu apa aja sih Pak? Ya memang saya jadi gubernur tahun 2015, ya kan? 2015 waktu jadi gubernur. Kita pilkada 2014, Yes. ya kan, 2014, 5 Desember. Saya terpilih dari 3 calon saya terpilih. Yes. Jadi waktu saya terpilih, saya panggil semua perangkat yang ada, saya tanyakan isi dari keberadaan Provinsi Sulawesi Utara, termasuk sama cek APBD-nya. Ya. Waktu saya lihat APBD-nya hampir kurang 2 triliun. Aduh, saya kaget juga, APBD cuma hampir 2 triliun. Sebagai gubernur mau bikin apa ini? Ya tak? Ya. Karena yang namanya kampanye kan visi misinya kan menggiurkan bagi betul. masyarakat. Pasti. Ya kan, pasti. Supaya masyarakat percaya, itulah. Dari 2 triliun, karena saya kan 11 tahun saya di DPR sebelum jadi gubernur. Ya kan, DPR juga di bidang keuangan, Ketua Komisi 11, Wakil Ketua Banggar. Kan jadi saya tahu postur APBN sebesar itu, bagaimana kita buat perencanaan mengalokasikan hampir 3.000 triliun waktu itu. Ini ketemu cuma 2 triliun, wah kaget juga ini. Langsung pusing ya Pak, gimana nih caranya nih? Tapi ya itulah, disyukur karena dengan apa yang ada kita bisa lihat sehingga sampai hari ini peningkatan APBD kita sudah bisa mencapai sampai 4 triliun. Artinya selama 7 tahun pemerintahan kita genjot sehingga bisa naik. Begitu juga PDRB per kapita kita terus naik dari 37 juta sekian menjadi 59 juta sekian. Nah ini kan sangat berdampak sehingga bagi masyarakat merasakan dampaknya itu jelas. Tidak anomali karena kemiskinan dari 8,98% bisa kita turunkan jadi 7,3%. Artinya progresnya jelas, ada pertumbuhan, ada kemiskinan berkurang. Jadi nggak anomali. Kadang-kadang kan ada pertumbuhan tapi kok kemiskinan bertambah. Nah, itu kan jadi anomali. Jadi hal-hal seperti ini sehingga kita banyak mendapatkan penghargaan dari pemerintah pusat dalam rangka menurunkan 1 digit kemiskinan. Nah, begitu juga kunjungan wisata. Ini ceritanya memang pada saat kita menjabat, saya cerita tadi, saya pikir saya nggak tahu mau bukan apa ini. Nah, saya berpikir ternyata yang bisa mempercepat pertumbuhan ekonomi dan menggerakkan ekonomi rakyat itu salah satu mendorong pariwisata. Sektor pariwisata. Sektor pariwisata. Berarti kalau prioritas Bapak sendiri selama menjabat itu apa sih Pak? Prioritas programnya apa? Jadi pertama kita kan dukung sektor pariwisata. Itu kan berdampak langsung. Berarti kalau kita mendorong sektor pariwisata, infrastruktur kita harus perbaiki. Ya kan? Betul. Itu turun-turunnya ke sana, termasuk sumber daya manusianya. Ya kan? Harus kita didik agar supaya kalau ada tamu datang, dia harus namanya ini kan harus melayani itu. Betul. Gitu. Jadi ternyata hal ini yang bisa mempercepat
ekonomi surut yang kita bisa lihat sampai hari ini berdampak yang sangat positif. Nah itu yang kita dulu sebelum COVID memang kita sejak saya menjabat per tahun itu cuma 32.000, tapi setelah saya menjabat langsung naik sampai 153.000, hampir 200.000 lah setahun itu naik langsung melonjak turisnya itu. Karena sasaran kita ke arah sana. Nah itulah sangat berdampak dengan kedatangan turis khususnya dari negeri Cina, sehingga berdampak yang sangat positif bagi kemajuan ekonomi masyarakat Sulawesi Utara. Nah, gitu juga dengan kita dorong berapa banyak terbangunnya infrastruktur untuk mendorong kita persiapkan semua itu, Mbak. Apa tuh Pak infrastruktur yang saat ini sudah tadinya nggak ada, terus ada dan sangat mempermudah masyarakat ataupun orang untuk datang ke Sulawesi Utara, apa aja Pak? Ya, pertama tentunya persiapan yang besar itu infrastruktur tol Manado-Bitung. Ya, terus karena kita dorong kawasan ekonomi khusus untuk Likupang, akses juga ke Likupang kita dorong. Nah, dalam rangka ini semua turunan nih, Mbak. Dalam rangka mempersiapkan air bersih dan pengendalian banjir Kota Manado, ya kita minta bangunlah bendungan Kuil, kawan-kawan, ya kan? Dalam rangka ini jadi kalau ada banjir hujan sangat tinggi, pengendaliannya sudah bisa kita arahkan. Walaupun masih ada banjir sedikit-sedikit, tapi tidak terjadi lagi seperti banjir tahun 2014 yang lalu. Begitu, waduh, banyak masyarakat. Nah ini hal-hal seperti ini. Begitu juga untuk mendorong pariwisata sepanjang pantai Manado, Teluk Manado itu, kita bangun Beachwalk Manado. Beachwalk itu tempat jalan-jalan orang, indah gitu. Jadi semua urut-urutan dari program kita dalam bidang pariwisata. Begitu juga agar supaya kawasan ekonomi khusus ini tidak cuma para investor, kita mendorong juga bangun situ homestay. Kurang lebih hampir 300 sampai 270 apa 200 berapa lah homestay yang kita bangun di daerah-daerah wisata, misalnya di Bunaken sama Likupang. Sehingga masyarakat juga merasakan bahwa pembangunan ini bukan cuma buat investor yang besar, hotel-hotel besar. Jadi mereka juga kita siapin terbangun ya homestay supaya juga menjaga ini buat turis yang mau tinggal di kayak mau di tengah-tengah masyarakat kan gitu. Jadi itulah yang kita siapin juga. Nah, sama tentunya kelengkapan infrastruktur lainnya yang kita supaya akses ke dipermudah ke selain wisata. Infrastruktur Pak, kira-kira apa saja yang Bapak bangun dari sisi sektor pariwisata ini sendiri yang menarik wisatawan mancanegara ataupun dalam negeri gitu untuk datang ke Sulawesi Utara, Pak? Ya itu tadi, jadi sarana wisata yang pusat Kota Manado misalnya tadi kita perbaiki di Teluk Manado, kita bangun sepanjang Teluk Manado, sementara bangun ini baru jadi 2 km. Nanti tambah 2 km. Jadi mereka bisa nyaman dulu di pinggir laut, ada makanan-makanan jajanan, ada macam-macam lah. Kalau mereka sudah habis berwisata daerah-daerah pegunungan lain, mereka mau santai di Teluk Manado, itu pengunjung Manado dan itu. Sehingga banyak hal. Nah, satu hal juga yang kita dorong tentunya supaya mereka turis datang lebih nyaman, kan gitu. Tentu di bandara terminalnya kita dorong untuk dibangun. Nah, syukur terminal juga udah selesai sehingga kedatangan turis yang banyak sudah bisa tertangani dengan baik. Jadi ada rasa nyaman, rasa nyaman bagi turis-turis yang berkunjung ke Sulawesi Utara. Nah, semua banyak hal ini. Nah, kalau kota pariwisata itu kan tentunya penanganan sampah harus tertangani, manajemen sampah ini harus dengan baik. Makanya pemerintah provinsi membuat tempat pengolahan sampah regional. Ya kan, dari beberapa kabupaten kota, kita akan bangun. Sementara mungkin tahun ini selesai semua ini. Regional, supaya kita akan dorong juga jadi tempat pembuatan sampah menjadi energi terbarukan. Sehingga sampah kita berkelanjutan, nggak menumpuk. Ya, ini sementara kita jalankan. Semua ini yang bisa jalan. Nah, sampai itu kita siapin juga sentra kelautan dan perikanan terpadu.
Ya toh supaya produk-produk perikanan sumber daya alam laut ini bisa jadi sarana buat masyarakat yang datang ke Sulawesi Utara, buat turis-turis bisa melihat hal-hal seperti ini. Oke, jadi itu pengembangan pariwisata sekaligus potensi laut yang sangat besar ya yang dimiliki oleh Sulawesi Utara. Jadi turunannya itu pasti panjang itu. Kalau pariwisata setelah kita pelajari. Kalau kita langsung duluan industri, pasti lambat. Kalau baru bangun pabrik, ini segala macam. Tapi kalau pariwisata secara otomatis itu naik. Meningkat terus ya. Dan rame itu Mbak. Jadi orang bangun restoran kiri kanan, jadi langsung hidup, kotanya langsung hidup lagi. I see. Jadi pariwisata menjadi salah satu prioritas dan juga tadi pengembangan potensi laut itu sendiri yang harus terus dikembangkan. Nah, sampai sejauh ini perbaikan-perbaikan apa yang masih Bapak terus usahakan ini kan sebenarnya sudah 2023-2024 ya Pak. Periode Bapak sudah hampir selesai. Kira-kira apa Pak? Jadi paling tidak kita sekarang kita mempersiapkan itu pembangunan infrastruktur dasar, itu termasuk kesehatan dan pendidikan. Ini kita harus siapkan. Karena kalau meledak kayak kemarin kita, contohnya setelah tiba-tiba datang begitu banyak turis, penghabisan kita ambil dari luar semua tenaga-tenaga ini karena kita belum siap. Makanya sekarang kita lagi bangun Akademi Pariwisata, bekerja Politeknik Pariwisata lah. Sebentar, jadi mungkin tahun ini, tahun depan selesai semua itu. Ini juga akan menunjang sumber daya manusia yang ini sama juga tentunya pariwisata ini Mbak harus juga dilengkapi dengan sarana prasarana kesehatan. Kan kita tidak tahu orang berkunjung ada apa-apa. Kalau rumah sakitnya tidak nyaman dia lihat kan repot. Makanya kita bangun. Ada rumah sakit ODSK, rumah sakit daerah ODSK di sana, rumah sakit operasi daerah selesaikan kesehatan. Nah, itu namanya. Jadi dari sisi pendidikan, kesehatan juga ditopang ya Pak? Ditopang itu, karena memang pariwisata itu, kesehatan itu paling penting. Kita harus jaga, tiba-tiba orang stroke, siapa mau tangani. Jadi kita siapin semua itu semua untuk kegiatan ini sama sumber daya manusia tadi, bidang pariwisata. Jangan makanya waktu mulai Mbak, saya kirim semua tenaga untuk belajar karena turis kita paling banyak dari Cina, terpaksa saya kirim ke Cina untuk belajar bahasa, belajar budaya mereka, termasuk juga belajar melihat makanan mereka, walaupun makanan di Sulawesi Utara kuliner kita bagus, tapi juga kita harus lihat supaya ada kecocokan rasa di antara pada waktu mereka datang ke Sulawesi Utara. Nah, itu kita lakukan. Lakukan terus semua ini. Nah selain pariwisata nih kita ngobrolin lagi soal ini Pak, batas negara ya. Berdekatan dengan negara Filipina. Bagaimana Bapak bisa menjaga batasan antar negara ataupun potensi yang dipunyai dari Indonesia atau Sulawesi Utara secara khusus dengan negara Filipina Pak? Jadi memang di kita kan kabupaten yang berbatasan langsung dengan Filipina ada 3. Kabupaten Sangihe, itu sama Kabupaten Talaut, sama Kabupaten Siau, Tagulandang Biaro, Sitaro. Nah, itu ada 3 kabupaten ini, ada beberapa pulaunya langsung berbatasan dengan Filipina. Tapi paling aktif perbatasan perdagangan itu ada di Kabupaten Sangihe. Kabupaten Sangihe memang ini jalur perdagangan antara Filipina dengan Sulawesi Utara. Jadi biasanya mereka kirim kopra. Kopra itu apa tuh Pak? Kelapa. Kelapa, baik. Kelapa yang dikeringkan. Jadi diambil isinya, dikeringkan jadi kopra. Itu biasanya mereka kalau harga jadi bagus di Filipina, mereka langsung bisa jual ke Filipina. Bisa ekspor langsung ke Filipina kopranya. Dari sana mereka bawa bahan-bahan yang tidak ada di Sulawesi Utara dari Filipina. Nah biasanya Filipina kan banyak barang-barang dari China, lewat Filipina itu masuk. Itu jalur perdagangannya. Kalau menjaga jalur perbatasan ya termasuk di Talaut. Nah itu ada Pulau Miangas, makanya zaman saya masih DPR dulu kita dorong untuk bangun bandara di Miangas ini supaya
penjagaan bisa lebih gampang. Ya. Nah, itu udah Pak Jokowi yang resmikan bandaranya itu. Nah, jadi hubungan ini bisa terjaga. Jadi kerjasama aktif di BBM Niaga ini pemerintah kan itu Malaysia, Sulawesi Utara sama Kalimantan dan Filipina itu kan ada apa tuh kerjasama ekonomi. Ya. Nah, ini jalan bagus ini, jalan terus yang bisa kita jaga sehingga tidak ada hambatan dalam perdagangan antara masyarakat Sangihe dan masyarakat Sulawesi Utara dan masyarakat Filipina. Karena memang di Filipina Selatan banyak sekali orang Indonesia di sana. Oh gitu, oke. Ini kayak satu rumpun. Kalau kita lihat nggak ada perbedaan orang Filipina Selatan sama orang Kepulauan Sangihe, nggak ada beda. Kulitnya sama. Nah, kadang bahasanya ada hampir-hampir sama juga. Sama bahasa Tagalog, sama bahasa Sangir, sama bahasa Talaut hampir sama bahasanya kalau kita lihat. Menarik. Jadi ini justru bisa dimanfaatkan untuk kerjasama dagang yang lebih prospek lagi ke depannya, begitu ya? Oke. Pak, ini kan udah sebentar lagi nih, satu tahun lagi. Mungkin Bapak akan menjabat menjadi 3 periode ataupun akan ada penerus Bapak. Kira-kira apa prioritas yang harus dilakukan kepada pemimpin penerus Bapak ataupun perbaikan yang paling utama banget Pak? Selain daripada tadi kan sektor pariwisata. Memang membuat satu program itu, apalagi kita 2 tahun itu kepotong COVID ya. Iya. Itu 2 tahun itu kepotong COVID sehingga program-program yang kita sudah rencanakan kita potong semua untuk pembiayaan dana COVID. Jadi memang tidak membangun suatu daerah itu memang harus ada kesinambungan pemerintahan sehingga program-program yang sudah jalan tidak putus di tengah jalan. Karena 10 tahun pemerintahan, kalau sekarang apalagi sekarang 2 periode tapi kepotong juga kan, mestinya habis 2026, kita 2024 sudah habis. Jadi tambah lagi terpotong 2 tahun. Jadi atau otomatis yang bekerja full itu cuman 2 tahun sebenarnya. Ya di periode kedua kita ini. Karena seluruh anggaran kan kesedot di COVID. Sehingga banyak program yang kita tunda. Nah ini saya kira kesinambungan ini harus berjalan terus dalam pemerintahan program-program yang sudah kita rencanakan dalam RPJMD kita. Nah, ya kan dalam RPJMD kita sudah rencanakan sehingga termasuk Jalan Lingkar Manado Manado Ring Road 1, 2, 3 itu harus tuntas. Karena kepotong anggaran baru Ring Road 3 itu baru kurang lebih 40% selesai, masih ada 60%. Karena Ring Road 3 ini akan mempercepat hubungan antara daerah supaya tidak ada kemacetan dalam kota. Itu salah satu hal yang penting. Dan juga tentunya program pariwisata dalam peningkatan bandara dan pelabuhan dan menyiapkan jalan akses ke destinasi wisata harus jalan terus, termasuk bagaimana kita mempersiapkan internet, telekomunikasi, dan ketersediaan listrik sampai di wilayah-wilayah wisata ini, semua itu harus ada. Jadi target kita memang tahun depan itu dalam waktu 1 tahun ini kita harus genjot. Karena termasuk juga persiapan air bersih, tapi air bersih sudah mulai tertangani karena dengan adanya waduk tadi, jadi air baku kita sudah, cadangan air bersih ini sudah bisa kita jalankan program tinggal 1-2 tahun ini. Nah, tentunya ke depan calon pengganti gubernur saya memang harus memahami betul apa yang sudah kita lakukan. Nah inilah, jadi kesinambungan ini bisa berjalan dengan baik. Oke, Pak, boleh kasih satu closing statement nggak Pak terkait dengan obrolan kita hari ini mungkin untuk para pemirsa yang sudah menonton nih. Silakan Pak. Saya kira tentunya kami sangat mengharapkan kepada seluruh masyarakat yang ada dengan program pemerintah Provinsi Sulawesi Utara. Saya mengajak masyarakat, mari kita kembali ke
back to nature artinya potensi Sulawesi Utara sebenarnya yang ada, yang kita kembangkan. Salah satu hasil pertanian dan perkebunan Sulawesi Utara yang dari zaman dulu menjadi incaran bangsa-bangsa datang ke Sulawesi Utara. Makanya itu kita dorong kembali program Marijo Bakobong supaya hasil-hasil tanah subur yang diberikan kepada kita ini bisa kita olah dengan baik. Dan itu sudah terbukti pada saat COVID, banyak masyarakat yang kehilangan pekerjaan, mereka kembali ke daerah masing-masing dan mulai mengerjakan pertanian, nilai tambahnya naik. Jadi nilai tukar petani di Sulawesi Utara tiap hari, tiap tahun naik. Karena produktivitas dari masyarakat yang sudah teruji, terdidik, dan mereka mau terjun sebagai petani, ya hasilnya jadi lebih maksimal. Nah ini ya kira-kira kita harus kembali kepada nature supaya apa yang kita sudah lakukan ini kita bisa lebih kembangkan dengan ilmu yang kita dapat. Nah, salah satu contoh, kita kan punya sekolah boarding school untuk SMK pertanian. Ya tak? SMK pertanian kita ini kemarin ada tamatannya ada 60 orang. Saya minta dikirim magang ke Jepang dan setelah mereka tes mereka diterima. Jadi budaya kita sebenarnya sudah ada. Nah, ini akan kita dorong terus ke depan. Supaya bermanfaat bagi masyarakat dan juga untuk diri sendiri. Dengan dilatihnya banyak pemuda, orang-orang yang produktif, semakin juga bertumbuh ekonomi daripada daerah Sulawesi Utara itu sendiri ya. Dan juga tadi selain kelautan, pariwisata, dan sektor pertanian sendiri yang sebenarnya potensinya besar sekali begitu ya Pak ya. Oke, baik. Nah, terima kasih Pak atas jawaban-jawabannya dan juga pernyataan penutupnya Bapak Oli. Dan pemirsa, Teras Negeri akan kembali berbincang dengan sejumlah kepala daerah yang banyak memberikan inspirasi untuk kemajuan negeri kita. Saya Tiffany Angelika beserta kru yang bertugas pamit undur diri dan sampai jumpa. Makasih Pak. Terima kasih.